kembali di 104.4 FM Semarang Female Station. Ada Mbak Ana di WhatsApp call. Selamat malam Mbak Ana. Iya, halo Kak. Iya. Jadi sebelum dia meninggal itu dulu pernah deket sama saya Kak. Satu rumah tapi beda kamar. Sebelum dia meninggal itu dia punya penyakit diabetes dan matanya itu sudah nggak bisa ngelihat orang, tapi dia bisa dengerin siapa saja yang diajak ngomong tuh tahu, tapi kalau ngelihat itu nggak bisa Kak. Lama akhirnya dia tuh frustasi, sering mencoba bunuh diri di Sungai Lusi, Purwodadi, tapi sering gagal karena ada ibu saya yang nolongin. Setiap ditanya dia tuh nggak pengen hidup, dia pengen meninggal aja. Udah sering sih kejadian sampai udah dikunci pintu dia tetap bisa pergi sendiri, nggak pernah pamit. Sering 3 kali bunuh diri tapi gagal. Dan yang keempat itu nggak ada yang tahu, tengah malam perginya pun juga nggak ada yang tahu, tapi pagi jam 5 pintu udah kebuka. Semua satu kampung nyari tuh nggak ada yang tahu, cuma sendalnya aja yang ketinggalan di rumah. Dan 2 hari ditemukan, ternyata dia tuh meninggalnya di Sungai Lusi. Jadi dia bunuh diri, mungkin dia lompat, badannya udah besar, gede, terus darah-darah, udah bau busuk, hancur, kayak gak hancur, cuman ya luka-luka gitu badannya waktu ditemuin itu, udah bau busuk banget. Darahnya pun juga ngalir terus, gak berhenti. Sebelum dia pamitan meninggal itu mau meninggal, dia nyari semua orang, suruh dikumpulin satu persatu. Dia seperti kesurupan, nggak tahu sih itu dulu ceritanya tuh kayak rumahnya itu angker juga sih dulu, bekas pohon tapi nggak boleh ditebang, tapi dia nyuruh orang gitu, pohon mangga yang besar banget dan dijadikan rumah. Sampai akhirnya itu dia sering ketakutan sendiri di rumah sebelum meninggal. Ketika jenazahnya mau diberangkatin, piring itu bisa jalan. Padahal piringnya tuh nggak ada orang sama sekali, semua pada keluar, cuman waktu itu posisi saya sama keponakan saya, tapi piring itu bisa jalan. Itu artinya apa juga nggak tahu. Setelah meninggal, sebelum ada 1 minggu, orang pertama kali yang dihantui itu saya. Ketika malam-malam mau bersihin motor, nyari air di dapur, tiba-tiba ada suara manggil, ya Ana gitu. Semakin deket kok kayak kenal suaranya, semakin deket semakin jelas. Terus saya nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, dan ketakutan nangis, tapi mau lari aja susah, berat banget. Lari-lari pun nggak ada yang nolongin, bingung mau kemana, tapi akhirnya tetap lari di tetangga semua satu kampung sampai pada nyamperin karena mungkin dengar suara saya yang begitu keras karena saking takutnya. Kejadian itu semua warga ditelepon untuk sore harinya ke makam. Tapi lama-lama setiap malam selalu saya dengar ada orang yang nangis, kayak minta tolong, kayak gitu. Dan saya ingat pasti bude saya. Saya pun nggak berani ngelihat, buka jendela, tapi saya tahu itu emang bener-bener dia selalu minta tolong, nangis-nangis, suka nyanyi. Kejadian itu saya jadi nggak berani tidur sendirian. Dia selalu datang kayak manggil-manggil nama saya. Semua satu keluarga itu juga ditakutin posisinya, tapi hanya satu kali. Kalau saya sampai sekarang, dari tahun 2010 sampai sekarang tuh kan sangat lama banget. Dan nggak tahu maksudnya itu apa. Orang tua saya juga dihantui, juga dipanggil namanya. Ibu saya pun mau masak diganggu pagi-pagi, masih jam 4:30, jam 4 kayak gitu pagi. Arwahnya tuh juga masih ngikutin kayak gitu. Tapi kalau kata tetangga,
tangga pernah lihat dia itu posisinya kayak telanjang, kayak pakai baju, kadang kayak wujud pocong gitu. Dia minta tolong sama tetangga kan, karena tetangga dulu juga pernah deket. Sedangkan saya itu ditemui tidak ada wujud, tapi suaranya tuh persis banget kayak dia. Dia suara aja, nggak ada wujudnya. Kalau sering datang itu ya datang di mimpi. Kalau di mimpi datangnya dia itu nggak pernah nunjukin wujud dia yang mukanya rusak hancur, kalau badannya tuh nggak, tapi dia nunjukin dulu waktu masih hidup ya masih biasa orangnya, nggak pernah nunjukin muka yang hancur rusak. Sering datang sampai sekarang di mimpi, sering ngejar mimpi, pokoknya kalau di mimpi tuh suka ngejar. Saya lari terus nggak mau dideketin dan saya takut. Kalau di rumah sendirian, sampai mau ke kamar mandi saja sampai sekarang masih trauma, nggak berani. Pernah diberaniin, tapi kayak dia manggil terus gitu, manggil nama. Nanti kalau udah deket jauh baru dia ngilang tuh selalu teriak-teriak kalau dipanggil. Dan sampai sekarang pun nggak tahu kenapa dia masih sering. Kalau hari Rabu Legi itu waktu dia meninggalnya, tuh saya selalu inget. Saya trauma sebulan sekali kalau hari Rabu Legi, karena dia meninggalnya ya juga hari itu. Jadi kalau dia nakutin saya ya pas di hari malamnya itu. Kadang juga nggak hari lain. Bisa Selasanya, bisa Seninnya. Di keluarga tuh nggak ada yang ditakutin kecuali saya. Di mana-mana udah ya pernah sih doain ke makam, tapi tetap aja dia masih datangnya nggak ya kayak cuma manggil itu. Kemanapun saya pergi, kalau masih di lokasi Purwodadi tetap aja dia ngikutin kemanapun saya pergi. Tapi kalau di luar kota dia nggak pernah ngikutin. Dia juga ketok pintu, jendela, pokoknya sering lah Kak. Mbak Ana, si Bude punya keluarga kah? Anak mungkin atau? Punya anak, 2 anaknya cowok semua. Yang satu udah meninggal. Ada statement apa dari putranya Bude? Maksudnya? Ada omongan apa dari putranya Bude? Omongan gimana ya Kak? Maksudnya dengan fenomena ini ada tanggapan apa gitu? Ya anaknya pernah saya ceritain juga pada takut, semua keluarga juga takut karena kan meninggalnya juga bunuh diri, nggak secara sah gitu, nggak wajar. Bunuh dirinya juga badannya juga kayak orang hamil 9 bulan gitu. Anaknya juga takut. Saya juga cerita ke siapa-siapapun yang tak saya ceritain juga takut. Dengan jarak yang 7 tahun, anak lakinya sekarang nyusul. Ya sakitnya juga sama, dia frustasi tapi 5 tahun tapi nggak bunuh diri kalau anaknya yang meninggal ini. Mbak Ana. Iya. Kalau pas di dalam mimpi gitu, apakah ada suaranya atau cuman diem atau bagaimana? Kalau kadang yang nyata kalau kan di malah ada mimpi, suaranya. Ya kalau di mimpi dia itu nggak bersuara, dia tapi ngejar saya ketakutan. Kadang di mimpi itu sampai naik pohon, naik genting. Saking saya ketakutnya karena saya tahu kalau dia udah meninggal, kayak mau ngajak gitu loh. Tapi saya nggak mau, saya selalu nolak. Kalau dia deketin saya selalu lari. Dia tuh nggak pernah ngomong. Kadang yang terakhir ini, bulan ini, kemarin baru di mimpi tuh dia ngomong sesuatu. Dia bilang ke saya kalau saya nggak boleh ikut dia. Jadi saya disuruh diem aja. Maksudnya saya nggak tahu itu maksudnya apa. Pertanyaan terakhir sebelum saya lempar ke Mas Febri. Ya. Ini Mbak Ana ceritain gini dengan, saya sih menangkapnya adalah vibrasi kayak jengkel banget, kayak udah capek banget gitu. Tapi di sisi lain adalah ini adalah orang yang dekat dengan Mbak Ana gitu ya.
Iya, dulu karena deket banget, seakan kayak ibu saya sendiri dia, walaupun dia bude saya. Iya, cuman sekarang ini kayak dengan mudah Mbak menceritakan gitu ya, kayak mudah banget ya untuk menceritakannya gitu. Apakah memang sudah di titik sangat capek banget atau terganggu banget atau gimana nih Mbak? Karena gini, dalam pikiran saya adalah seberat-beratnya kejadian ini ketika mungkin itu adalah masih lingkungan keluarga kita, masih melibatkan orang yang dekat sama kita, kayaknya bakal segan gitu untuk menceritakan gitu. Tapi ini mudah banget. Mungkin ada emosi apa yang ingin diceritain sebenarnya dari Mbak Ana? Saya tuh trauma, Kak. Saya traumanya tuh ke kamar mandi saja saya nggak berani sampai sekarang. Mau tidur sendiri pun saya juga nggak berani. Terus terang aja, saya tuh masih trauma. Soalnya pernah sendirian. Dia itu juga manggil-manggil saya sampai saya teriak minta tolong. Satu rumah pun juga sering. Pindah rumah pun saya juga masih diikutin. Dulu emang satu rumah sebelahan, tapi sekarang saya udah pindah. Ya masih Purwodadi juga, tapi cuman beda lingkungannya. Oke, Mas Febri deh. Dan ya, silakan. Ya. Boleh dipegang yang Mbak nggak dengerin radio soalnya Mbak. Selamat malam Mbak Ana. Iya, selamat malam Kak. Iya. Ya memang benar ada, maksudnya ada memang benar sekali ada gangguan-gangguan tersebut gitu ya Mbak ya. Iya. Karena gini. Orang yang meninggalnya secara tidak wajar ya, apalagi bunuh diri gitu ya. Iya. Iya. Itu kayak apa namanya? Korinnya ya. Korinnya itu Iya. Korinnya itu langsung kayak ditutup energi-energi yang negatif yang ada di sekitaran situ gitu, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya yang sebenarnya ya sejatinya yang seringkali menampakkan diri, yang seringkali mengganggu itu sejatinya bukan beliau gitu Mbak. Iya Kak. Tetapi energi-energi negatif yang ada di sekitaran ini terus menyelimuti korin beliau gitu. Iya. Tapi kenapa si Mbak Anin yang dikejar terus Mas? Iya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, karena Mbak Ana yang yang dekat dengan beliau, terus yang merawat beliau gitu, dan ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mbak Ana. Apa itu Kak? Kalau soal pesannya nanti biar Mbak Ana saja yang tahu gitu ya, karena ini menyangkut masalah pribadi gitu Mbak. Habis ini mungkin bisa dilanjutin off air ya. Tapi nanti kalau pesannya itu nanti pasti akan ada petunjuknya sendiri gitu. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat kayak bisikan siapa, atau dari orang pintar yang mengasih tahu kepada Mbak Ana gitu. Ada petunjuknya sendiri. Iya. Jadi itu tadi ya Mbak, yang sejatinya yang sering mengganggu, yang sering menampakkan diri itu sejatinya bukan beliau. Tapi kok sampai sekarang itu kan sangat lama, meninggalnya 2010-2011, ini sudah 2022, tapi cuma saya aja yang diganggu, yang lain enggak, apalagi anaknya. Iya. Karena yang saya bilang tadi ya, yang mau dikasih pesan itu adalah Mbak Ana. Gitu. Dan kenapa kok sampai bisa sampai sekarang sosok beliau itu terus kasarannya mengganggu, menampakkan diri gitu ya. Karena karena energi yang negatif ini belum bisa hilang dari korin beliau gitu. Jadi perlu
perlu ada apa ya, kayak doa atau apa gitu, apa kalau orang Jawa itu ruwatan gitu ya. Tapi ini kayaknya kasus khusus banget ya, agak berat banget nih kayaknya Mas Febri buat mengungkapkannya, ya nggak sih Mas Febri? Iya memang Mas, karena agak segen gitu ya mungkin. Karena ada pesan yang sangat pribadi sekali gitu. Ya, nanti Ini saja saya cerita sampai keringetan, kayak ketakutan gitu malah. ya. Kalau saran saya Mbak ya, Mbak Ana sendiri apa ya, perasaan sama pikirannya itu jangan terlalu seperti itu gitu Mbak. Tapi sudah pernah ada ya mungkin ya obrolan ke orang pintar di sekitar Mbak gitu, mungkin imam di daerah situ atau apapun gitu, Mbak Ana, adakah? Kalau obrolan sih saya nggak pernah tanya-tanya gitu ke orang pintar, nggak pernah. Berarti masih seputar ini ya, ke keluarga aja dan cerita di. Ini nanti korin beliau nanti bisa, Masnya bisa kembali ke, ya bisa mendapatkan jalan yang seharusnya beliau gitu ya. Tapi setelah pesannya itu tersampaikan. Bukan setelah pesan itu tersampaikan gitu Mas. Setelah energi negatif ini bisa hilang gitu. Dan saya traumanya tuh sebulan sekali selalu inget tanggal hari Rabu Legi tuh Kak. Saya takut banget kalau kan dulu meninggal dia bunuh diri hari Senin, ketemunya hari Rabu. Gini Mbak, kalau Mbak Ana berpikirannya seperti itu akan menguatkan sosok-sosok tersebut untuk mengganggu, untuk menampakkan diri kepada Mbak Ana gitu. Kalau Mbak Ana pemikirannya seperti itu, terus rasa ketakutannya seperti itu malah menambah power bagi mereka gitu Mbak. Iya Kak. Oke. Jadi ya kedepannya ya Mbak ya. Iya. Yang apa ya, yang cara yang mudah lah yang saya katakan itu. Iya. Di rasa ketakutan Mbak Ana, terus pikiran Mbak Ana itu jangan terlalu takut, jangan terlalu dianggap cuek, memikirkan gitu, cuek gitu kali. Ya lebih ke cuek aja gitu Mbak. Iya Kak. Kalau ingat apa tanggal meninggalnya itu, ya kita kirim doa aja gitu, udah gitu aja. Karena kalau kita semakin takut, semakin kita memikirkan, itu akan menambah power mereka.